Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi Siddiqi. Pembelajaran kali ini masih membahas mengenai bab bilangan, yaitu bilangan pecahan. Langsung saja, mari kita simak bersama-sama materi berikut ini. Bilangan pecahan. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B. Menyatakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar berikut. Terdapat persegi yang dibagi menjadi 4 bagian. Luas daerah berbayang sama dengan 1 dari 4 bagian sama dengan 1/4 bagian. Dibaca 1/4. Selanjutnya lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian. Luas daerah berbayang sama dengan 3 dari 8 bagian sama dengan 3/8 bagian. Dibaca 3/8. Pecahan senilai. Syarat pecahan dikatakan senilai adalah apabila pecahan A per B sama dengan C per D menjadi A kali D sama dengan B kali C, dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Dijelaskan dengan gambar berikut. Terdapat persegi panjang dibagi menjadi 2 bagian, salah satunya diarsir, dibaca 1/2. Senilai dengan persegi panjang yang dibagi menjadi 4 bagian dan 2 bagiannya diarsir, dibaca 2/4. Mari kita buktikan. 1/2 sama dengan 2/4. Menjadi 1 dikali 4 sama dengan 2 dikali 2. Hasilnya 4 sama dengan 4. Apabila bernilai sama, maka dikatakan senilai. Menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan adalah membagi dengan angka yang sama pembilang maupun penyebutnya. Misalnya 4/8 sama-sama dibagi menjadi 2, yaitu 2/4. Apakah masih bisa dibagi? Bisa dibagi menjadi 2 lagi, yaitu 1/2. Jadi bentuk sederhana dari 4/8 sama dengan 1/2. Contoh yang kedua, yaitu 30/80. Sama-sama dibagi menjadi 2 terlebih dahulu, yaitu menjadi 15/40. Apakah bisa dibagi lagi? Bisa, dengan dibagi menjadi 5, yaitu hasilnya 3/8. Jadi bentuk sederhana dari 30/80 sama dengan 3/8, ataupun bisa dibagi menjadi 10. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi 2. Pertama, pecahan murni. Pengertiannya yaitu pembilangnya kurang dari penyebut. Contohnya 3/5. Yang kedua, pecahan tidak murni. Pengertiannya pembilangnya lebih dari penyebut. Misalnya 7/2. Yang kedua, pecahan campuran. Contohnya 7 1/2. 7 sebagai bagian bulat dan 1/2 sebagai pecahan. Yang ketiga, desimal. Contohnya 0,3, dibaca 0,3. Keempat, per 100 atau persen. Contohnya 10% atau bisa ditulis 10/100.
dibaca 10%. Yang kelima, per 1000 atau per mil. Contohnya 15 per mil, ditulis 15 per 1000, dibaca 15 per mil. Selanjutnya, mengubah pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Contohnya, pecahan biasanya yaitu 9 per 2. Diubah menjadi pecahan campuran. 8 plus 1 dibagi 2 sama dengan 8 per 2 ditambah 1 per 2. Hasilnya 4 plus 1 per 2. Kedua desimal dibuat menjadi akar. Yang ketiga diubah menjadi persen. 9 per 2 dikali 100% sama dengan 450%. Yang keempat per mil. Yang kedua mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya 7 1 per 2 sama dengan 7 dikali 2 plus 1 per 2 sama dengan 15 per 2. Yang ketiga, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya 0,25 sama dengan 25 per 100. Disederhanakan 25 dibagi 100 sama dengan 1 per 4. Yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contohnya, 5% sama dengan 5 per 100. Disederhanakan menjadi 1 per 20. Jadi, 5% sama dengan 1 per 20. Yang kelima, mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Contohnya, 135% sama dengan 135 per 1000. Disederhanakan menjadi 27 per 200. Ingat, untuk pembulatan angka, apabila angka terakhir lebih dari 5, maka ditambah plus 1. Misalnya, 0,637 dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, yaitu menjadi 0,64. Contoh soal. Soal pertama, bentuk sederhana dari 126 per 210 dan ubahlah menjadi desimal. Jawabnya, 126 per 210 dibagi menjadi 7, sama dengan 18 per 30. Masih bisa dibagi lagi, 18 per 30 dibagi menjadi 6, sama dengan 3 per 5. Atau bisa dibagi langsung, yaitu 126 per 210 dibagi menjadi 42 sama dengan 3 per 5. Diubah menjadi desimal, 5 akar 3. Hasilnya desimalnya yaitu 0,6. Hasil perhitungannya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya untuk soal cerita. Nunik mempunyai pita sepanjang 3 meter. Nunik memberikan pitanya kepada Ambar dan Asri berturut-turut 60 cm dan 45 cm. Berapa sisa pita Nunik apabila dijadikan pecahan biasa? Jawab, 3 meter sama dengan 300 cm. 300 dikurangi 60 dikurangi 45 sama dengan 195. Jadi, 195 per 300 sama-sama dibagi 15. Hasilnya 13 per 20 bagian. Untuk teman-teman yang sudah menonton bisa mencoba
mengerjakan latihan soal berikut. Ada 2 soal, silakan dikerjakan. Selamat mencoba dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.